Mitos tetesan jeruk nipis pada mayat. Kalian pernah dengar nggak mitos yang satu ini? Katanya guys, kita itu dilarang untuk memberikan tetesan jeruk nipis ke darah orang yang sudah meninggal. Kalau kita melanggar mitos itu, maka sama aja kita menyakiti arwah yang sudah meninggal. Terus si arwah orang yang meninggal nggak akan tenang dan akan balas dendam kepada kita. Katanya dulu ada orang yang melanggar mitos ini. Jadi ada segerombolan anak-anak gitu kan. Mereka itu nggak percaya tentang mitos-mitos gitu. Nah suatu hari di depan sekolahan mereka ada orang kecelakaan yang meninggal di tempat. Darahnya itu banyak banget. Setelah kejadian itu darahnya itu udah disiramin kan sama warga. Nah segerombolan anak ini malam-malam pergi ke tempat kecelakaan. Mereka sengaja ke sana untuk mencari tetesan darah yang masih tersisa. Dan bener aja mereka nemuin ada tetesan darah kering yang belum terkena air. Nah mereka yang emang udah niat mau netesin jeruk nipis ke darah orang meninggal, dari rumah udah sengaja bawa jeruk nipis. Lalu mereka meneteskan jeruk nipis ke atas darah orang yang sudah meninggal itu. Tapi nggak terjadi apa-apa. Namun setelah mereka pulang dari tempat itu, pas mau tidur, mereka itu ngedenger ada suara tangisan gitu. Tangisannya itu kayak orang kesakitan. Dan kalian tahu guys, beberapa hari kemudian segerombolan anak itu tewas dengan cara yang sama, di tempat yang sama, dan sangat mengenaskan. Emang sih kedengarannya itu kayak nggak masuk akal. Gimana? Kalian mau mencoba? Jangan melangkahi bambu yang merunduk saat maghrib. Kalian pernah dengar nggak guys mitos yang satu ini? Mitos ini tuh terkenal banget di daerah Jawa. Mereka mempercayai barang siapa yang melangkahi bambu waktu maghrib, maka dia akan menghilang karena diculik makhluk halus dan kemungkinan tidak akan kembali lagi. Kata mereka mitos ini tuh beneran pernah terjadi. Jadi dulu ada bocah asal Kebumen. Itu dia lagi main sama temen-temennya di pinggiran rumahnya. Namanya di kampung, pinggiran rumahnya itu ada pohon bambu guys. Nah karena emang mau maghrib, mereka akhirnya mau pulang. Tapi ada satu bocah namanya Andi. Dia masih pengen main di situ. Dia itu ngeliat ada bambu yang merunduk dan tanpa pikir panjang, Andi melangkahi bambu itu. Andi pun langsung menghilang. Dan beberapa hari kemudian, Andi ditemukan di tempat terakhir dia main. Nah, dia pun cerita, katanya waktu dia ngelangkahin bambu, ada makhluk halus yang menculiknya. Wah, ngeri banget ya. Nah, sebenarnya masih banyak banget guys tentang mitos-mitos gitu. Kalau di daerah kalian, mitos apa nih yang paling terkenal? Coba komen. Membawa telur ayam kampung di hutan pada malam hari. Jangan ya dek ya, soalnya ada mitos yang beredar di masyarakat, terutama di daerah Kalimantan, tentang larangan membawa telur ayam kampung ke dalam hutan. Katanya akan diincar oleh makhluk halus penjaga hutan. Cerita ini pernah terjadi beberapa tahun silam. Jadi waktu itu ada dua orang pemuda yang bekerja di daerah Kalimantan. Siang sekitar jam 1-an mereka pergi ke pasar. Dulu di daerah Kalimantan akses jalannya itu agak susah, terus pasarnya itu jauh banget. Ada jalan pintas tapi harus melewati hutan. Dua anak muda ini pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk telur ayam kampung. Karena emang jarak dari rumah ke pasar itu jauh banget, mereka itu kesorean. Pulangnya udah hampir maghrib. Nah, mereka itu nekat memutuskan melewati hutan. Padahal mereka udah beli telur ayam kampung dan mereka juga tahu tentang mitos itu. Niat mereka itu biar cepet nyampe rumah. Dan benar aja guys, waktu dalam perjalanan kejadian mistis pun terjadi. Dua anak rantau itu diganggu sesosok makhluk putih misterius. Motor mereka pun mogok di tengah hutan. Akhirnya mereka punya ide untuk membuang semua telur ayam yang telah dibelinya tadi. Dan secara ajaib motornya itu udah bisa dikendarain lagi.